Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 681. Aku tidak menyangka kau tahu rune kuno. Xiao Chen menatap Jin Peng dengan heran. Rune kuno memang merupakan hal yang tabu dan mudah menimbulkan rasa iri. Ketika saya membantu Xiao Yingsui memperkuat pedang ajaib, saya menggunakan kekuatan rune kuno. Demikian pula, rune kuno digunakan sekarang untuk memperkuat kekuatan formasi 6 yang pola hitam. Ini hanya sebagian kecil dari rune. Jika semua rune ditambahkan, bahkan formasi penakluk abadi 4 mutlak, yang konon mampu menghancurkan formasi apapun di dunia, akan menjadi tidak berdaya. Di kehidupan sebelumnya, sebelum mencapai puncak Kaisar Abadi, ia memperoleh seperangkat rune kuno yang lengkap, yang membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Jalan kultivasinya penuh dengan malapetaka, dan orang-orang mengejarnya kemanapun ia pergi. Alasan mengapa dia terpaksa menggunakan Boundary Breaking Amulet untuk pergi ke bumi adalah karena rune kuno sedang dikepung. Awalnya saya pikir tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang akan mengenali rune kuno, tetapi saya tidak menyangka Jin Peng mampu mengenalinya. Sepertinya ada satu alasan lagi bagimu untuk mati. Mata Xiao Chen berkilat, menatap Jin Peng dengan niat membunuh. Tiba-tiba, aurora bersinar, dan Xiao Chen muncul di depan Jin Peng, membunuhnya dengan telapak tangannya. Lindungi Yang Mulia. Keempat pria berjubah hitam itu setia dan melangkah maju untuk melindungi Jin Peng pada saat pertama. Akan tetapi, ketika mereka berempat bergabung untuk memblokirnya, hal itu seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Peng! Ketiga pria berjubah hitam itu langsung terhempas oleh kekuatan telapak tangan Xiao Chen yang mendominasi. Yang satunya lagi berjuang keras untuk bertahan dan hanya mundur 3 langkah. Bagus! Xiao Chen menatap pria berjubah hitam itu dengan penuh persetujuan. 3 lainnya berada pada tahap Nas Chen Sol, tetapi kekuatan orang ini sebenarnya telah mencapai tahap fusion. Seseorang dalam tahap fusi hanyalah seorang pengikut, yang menunjukkan betapa mulianya status Jin Peng. Kalau tidak salah, kaulah yang berada di tahap fusi yang menyerang Yuan Cheng, kan? Tanya Xiao Chen ringan. Bukan aku. Jawab lelaki berjubah hitam itu tanpa sadar. Tidak masalah. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bertanya dengan santai. Kata Xiao Chen sambil mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu tekanan pedang yang dahsyat pun terpancar. Engah. Meskipun pria berjubah hitam itu telah mencapai tahap fusi, ia tak mampu lagi menahan tekanan pedang. Seluruh tubuhnya tertusuk dan daging serta darahnya kabur. Apakah ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu? Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Jin Peng lagi. Apa yang akan kau lakukan? Jin Peng menunjukkan rasa takut untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan menamparkan kepala Jin Peng dengan telapak tangannya. Aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Jangan remehkan aku. Merasakan ancaman kematian, kekuatan darah di tubuh Jin Peng meledak, dan aura yang membuat langit dan bumi bergetar tiba-tiba muncul. Ledakan. Dalam sekejap, Peng Emas melepaskan wujud manusianya dan berubah menjadi wujud iblis. Seekor burung Peng Emas raksasa terbang melintasi langit dan bumi, dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Melihat ini, hati Xiao Chen tergerak sedikit, lalu dia terbang ke udara untuk menghindari serangan Jin Peng. Jadi itu benar-benar burung Peng Emas. Kukira Peng Emas hanya namamu. Xiao Chen melayang di udara, menatap Peng Emas dari atas. Golden Peng dianggap sebagai ras yang sangat mulia di antara semua monster dalam klan iblis. Konon, mereka adalah keturunan klan Kun kuno dan terlahir dengan kekuatan yang dahsyat. Saat Jin Peng berada dalam wujud manusia, dia hanya memiliki kekuatan puncak dari alam pemurnian kekosongan, tetapi setelah berubah ke wujud iblis, dia sebanding dengan alam fusi, dan bahkan lebih kuat dari rata-rata alam fusi. Inilah keuntungan garis keturunan dan ras. Besar sekali. Semua orang yang hadir mendongak ke arah burung rok emas yang tingginya lebih dari 3 meter itu dan terkejut. Bisakah kau mengalahkannya? Mungkin. Tanpa disadari, semua orang mengharapkan datangnya iblis yang akan mengalahkan dan membunuh Xiao Chen. Karena mereka menemukan bahwa dibandingkan dengan ras iblis, Xiao Chen, sebagai manusia, tidak diragukan lagi lebih menakutkan dan lebih seperti iblis. Ini pertama kalinya aku menunjukkan wujud ini di depan orang-orang, yang berarti kau benar-benar membuatku marah. Burung rok emas itu berbicara dalam bahasa manusia dengan nada marah. Tiba-tiba, ia mengepakkan sayapnya yang besar, menimbulkan badai yang dahsyat, dan mengayunkan cakarnya, mengguncang dunia. Apakah berubah kembali ke wujud aslimu membuatmu terlalu sombong? Xiao Chen mencibir dan mengangkat tangannya untuk menggambar garis di udara. Dalam sekejap, lubang hitam itu muncul. Burung kecil sialan, beraninya kau mengganggu istirahatku. Seekor ular raksasa berkepala 2 yang beberapa kali lebih besar dari Golden Peng meraung keluar dari ruang lubang hitam, seperti gunung yang menekan bagian atas kepala. Ledakan. Sekalipun burung rok emas ketakutan,
ia tidak mampu melawan dan terjepit ke tanah oleh ular raksasa itu, tidak dapat bergerak. Seluruh tanah, akibat benturan yang dahsyat ini, retak dan runtuh sedikit demi sedikit, menimbulkan gelombang besar setinggi puluhan kaki. Ular berkepala dua yang besar sekali. Semua orang di sekitar tercengang dan terkejut. Burung rok emas mulia dari ras iblis sebenarnya disebut burung kecil dan langsung ditekan tanpa kekuatan untuk melawan. Apakah ini hewan peliharaannya? Berapa banyak trik yang masih harus dia gunakan? Akhirnya aku mengerti kenapa Kaisar Chang memanggilnya senior. Dia monster yang tak bisa kita kalahkan bersama. Saat ini, tak seorang pun yang tidak terkejut dengan kekuatan Xiao Chen. Bertarung melawan kedua tetua, Jin dan Yin, bunuh Pangeran Nanjun, hancurkan Sekte Li Shui, dan hancurkan klan iblis. Tampaknya pertempuran itu telah berlangsung lama, tetapi Xiao Chen masih belum terluka, bahkan kekuatan fisiknya tampaknya tidak terkuras. Kekuatannya masih tak terduga. Apakah Anda yakin mereka tidak menggali kuburan mereka sendiri di perjamuan Hongmen malam ini? Kepalamu benar-benar tumbuh secepat itu. Xiao Chen menatap Yaqi dengan dua kepala dan sedikit terkejut. Barusan aku melihat Jin Peng berubah badan jadi besar sekali, tanpa sadar aku teringat Yaqi dan mengajak Yaqi jalan-jalan. Tak disangka, dalam waktu kurang dari sebulan, Yaqi mulai tumbuh lagi. Tak hanya kepalanya yang tumbuh lagi, kekuatannya pun pulih drastis. Tentu saja, aku memang berbakat. Kata Yaqi bangga, kalau aku menelan burung kecil ini, mungkin aku bisa segera menumbuhkan kepala ketiga. Xiao Chen sedikit terkejut saat mendengar ini dan bertanya, kamu ingin memakan Jin Peng? Mendengar ini, Jin Peng, yang sedang ditahan oleh Yaqi, gemetar hebat dan meronta. Ia berkata dengan ketakutan, kau tidak bisa memakanku. Aku pewaris garis keturunan klan Jin Peng. Jika kau memakanku, kau akan mendapat masalah. Karena terlahir dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menjadi santapan orang lain. Omong kosong, kalau kau tidak punya nutrisi, aku tidak akan repot-repot memakanmu. Setelah mendengar kata-kata Jin Peng, Yaqi tidak hanya tidak mundur, tetapi malah semakin bertekad untuk menelan Jin Peng. Mendengar ini, Xiao Chen tetap tidak berkomentar dan berkata, klan Jin Peng adalah salah satu ras kuno. Apa kau sanggup menyinggung mereka? Sekalipun Yaqi dengan tegas menekan Jin Peng, nyatanya, kualitas Jin Peng sama sekali tidak lebih rendah dari Yaqi. Hanya saja Jin Peng adalah keturunan muda dari klan Jin Peng. Yaqi berasal dari generasi yang sama dengan leluhur klan Jin Peng, jadi mudah baginya untuk mengalahkan generasi yang lebih muda. Hehe, aku nggak pernah mikir sejauh itu kalau lagi ngerjain sesuatu. Yang penting aku bahagia sekarang, itu sudah cukup. Kata Yaqi tanpa ragu. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dalam hal ini, Yaqi sangat mirip dengannya. Tepat saat keduanya berbicara dan tertawa, angin aneh bertiup masuk dan suasana tiba-tiba berubah. Memanggil. Kilatan cahaya pedang datang dari langit yang jauh, membelah langit malam dan tiba dalam sekejap. Begitu cepat dan kuatnya, sungguh tak terbayangkan. Fiuh. Sebelum Yaqi sempat bereaksi, kepala yang baru tumbuh itu terpotong oleh cahaya pedang. Darah langsung menyembur keluar, mewarnai langit malam menjadi merah. Ah! Yaqi menjerit melengking dan meraung marah, siapa yang berani menyerangku? Jangan lancang begitu, makhluk jahat. Saat kata-kata agung itu jatuh, langit tiba-tiba menjadi berwarna-warni, dengan awan-awan keberuntungan yang dihiasi binatang-binatang keberuntungan, dan banyak gambar Dharma mengelilinginya. Sosok tak tertandingi dengan gaya dan penampilan abadi datang menginjak pedang ajaib. Menguasai. Sangguan Mingyue yang berada di luar lapangan merasakan hembusan napas yang familiar dan langsung berteriak keras. Bab 682. Dengan aura transenden dan citra Dharma yang melekat padanya, ia memenggal kepala ular raksasa itu dengan satu tebasan pedang dari jarak yang sangat jauh. Apakah ini seorang senior dari tingkat Mahayana? Tidak diragukan lagi, ini adalah panggung Mahayana yang legendaris. Inilah puncak kekuatan sejati di dunia. Sudah bertahun-tahun sejak saya mendengar munculnya kekuatan Mahayana di dunia. Semua orang yang hadir sangat antusias. Setelah fusi, inilah Mahayana. Setelah Mahayana, seseorang dapat mengatasi kesengsaraan. Jika kesengsaraan berhasil, seseorang dapat naik ke dunia peri dan menjadi abadi sejati. Tahap penyeberangan penderitaan hanyalah sebuah proses. Tak seorang pun akan selamanya berada di tahap penyeberangan penderitaan. Pilihannya adalah berhenti di tahap Mahayana, atau mereka berhasil menyeberangi penderitaan dan mencapai keabadian sejati. Oleh karena itu, tahap Mahayana merupakan alam tertinggi dalam dunia kultivasi. Seseorang sekuat itu bisa menciptakan awan dan hujan hanya dengan lambaian tangannya, memindahkan gunung dan lautan, serta mengendalikan guntur dan kilat. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada mereka yang berada dalam tahap fusi. Dikabarkan bahwa 3 makhluk tertinggi umat manusia hanya berada pada tahap Mahayana.
Seorang ahli tingkat Mahayana adalah sosok legendaris di dunia kultivasi manapun, dikagumi oleh ribuan orang. Jika suatu kekuatan dapat merekrut atau melahirkan seorang ahli tingkat Mahayana, maka kekuatan tersebut dapat membangun fondasi abadi dan dikenang selama ribuan tahun. Pendiri keluarga kerajaan Chang Yue, keluarga Liu, adalah seorang kultivator pada tingkat Mahayana, yang kejayaannya bertahan selama ribuan tahun dan akan tercatat dalam sejarah selamanya. Tuan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya tentang identitas orang yang datang, Sangguan Mingyue tiba-tiba terbang ke depan dengan penuh semangat. Semua orang langsung terkejut. Orang yang datang itu sebenarnya guru Sangguan Mingyue. Beberapa orang yang tidak mengetahui identitas Sangguan Mingyue saling memandang dengan lebih ragu. Mereka yang mengenalnya dengan gembira berkata, itulah Zhang Sanren, yang reputasinya bahkan lebih besar daripada Kaisar Chang. Zhang Sanren. Bukankah ada rumor bahwa Zhang Sanren, seperti Chang Di masa jayanya, telah mencapai puncak fusi? Saat itu, dia berada di puncak kondisi fusinya. Setelah bertahun-tahun, bukankah mereka membiarkannya menerobos? Memang, mungkin ketika Zhang Sanren mengumumkan pengasingannya, ia sebenarnya sedang mencari cara untuk menembus tahap Mahayana. Kini setelah mencapai tujuannya, ia telah memilih untuk kembali ke dunia. Jika itu benar-benar Zhang Sanren, itu bagus sekali. Semua orang gembira seakan-akan telah melihat seorang juru selamat. Kaisar Chang Yue, Liu Qian dan Jin Tua ingin maju, tetapi mereka terjebak oleh formasi. Mereka hanya bisa berteriak di udara, Senior Zhang, akhirnya kami menunggumu. Tolong bantu kami. Jangan khawatir, karena aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Zhang Sanren memberi isyarat kepada mereka berdua untuk tenang. Guru, Anda. Sangguan Mingyue tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Zhang Sanren di tengah jalan. Mingyue, meskipun aku baru resmi lahir hari ini, aku tahu semua yang telah kau lakukan di luar sana. Aku juga tahu kau punya hubungan pribadi dengan Xiao Chen. Zhang Sanren berkata dengan acuh tak acuh, tapi gurumu selalu mengajarkanmu untuk memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Masalah pribadi dan perasaan pribadi harus dikesampingkan sebelum situasi secara keseluruhan. Mingyue selalu mengingat ajaran guru, tapi Sangguan Mingyue ragu untuk berbicara. Oke, jangan khawatir. Selama dia kooperatif, aku tidak akan menyakitinya. Zhang Sanren tidak berkata apa-apa lagi kepada Sangguan Mingyue, dan melangkah ke formasi 6 yang berpola hitam untuk menghadapi Xiao Chen dan Yamata no Orochi. Semua orang di sekitar menahan napas, jantung mereka berdebar kencang menantikan momen bersejarah ini. Seorang guru Mahayana yang kuat, yang muncul kembali setelah bertahun-tahun, menghadapi Xiao Chen yang misterius. Hasil pertempuran ini akan memiliki konsekuensi yang besar dan berjangkauan luas. Orang tua, apakah kau yang baru saja menyerangku? Yamata no Orochi, yang hanya tersisa kepalanya, menatap Zhang Sanren dengan mata terbelalak, seolah ingin menelannya dalam sekali suap. Zhang Sanren, mengenakan gaun panjang sederhana, memancarkan aura keabadian. Menghadapi amarah Yaqi, ekspresinya setenang sumur kuno. Ia berkata dengan acuh tak acuh, aku punya pedang yang bisa memotong tubuh abadi Raja Iblis. Kau hanyalah kepala ular, tak layak dihantam. Brengsek, beraninya kau menghinaku. Mendengar ini, Yamata no Orochi murka. Ia melompat dengan tubuh ularnya yang besar lalu menerjang Zhang Sanren, seolah ingin menghancurkan Zhang Sanren sampai mati dengan tubuhnya. Dia memang besar, tapi otaknya tidak begitu bagus. Zhang Sanren mendengus pelan, nadanya penuh penghinaan. Lalu dia melompat dan bergegas menuju Yaqi. Hari ini, aku, Zhang Tiande, akan memasuki dunia dengan pedang pertamaku dan membunuh iblis ular. Begitu ia selesai berbicara, sebilah pedang abadi yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di tangan Zhang Sanren. Ujung pedang itu berkilau, memancarkan aura mengerikan yang menggetarkan langit dan bumi. Mendesis. Dengan lambaian pedang abadi, cahaya perak sepanjang 100 kaki terangkat, menyapu kehampaan sejauh ribuan mil. Tertawa. Satu-satunya kepala Yamata no Orochi yang tersisa juga terpotong oleh kekuatan pedang ajaib. Sebelumnya, Xiao Chen telah memenggal 7 kepala Yaqi, sehingga hanya menyisakan 1, sehingga hanya kekuatannya saja yang melemah. Tetapi sekarang kepala terakhirnya telah hilang, kehidupannya tampaknya juga berakhir, dan tubuhnya yang besar runtuh dengan suara keras. Kupikir dia istimewa, tapi ternyata dia memang besar. Setelah membunuh Yaqi, Zhang Tiande berdiri di atas mayat Yaqi dengan postur seorang pemenang, memegang pedang ajaib, seolah-olah seorang abadi sejati telah turun ke dunia. Dia membunuh ular itu dengan satu pedang. Dia orang yang sangat kuat di tingkat Mahayana. Sungguh menakjubkan. Ya, ular itu dengan kuat menekan Jin Peng yang berada di tahap penggabungan, tetapi dipenggal oleh Zhang Sanren dengan satu tebasan pedang. Menurutku, Xiao Chen tidak sebanding dengan Zhang Sanren. Omong kosong. Dia paling tinggi di puncak tahap fusion. Meskipun dia juga menakjubkan, dia tak tertandingi oleh Zhang Sanren.
Pembunuhan Yaqi oleh Zhang Tiande membuat semua orang bersemangat dan bersemangat. Rasa tertekan dan takut yang ditimbulkan Xiao Chen sebelumnya lenyap seketika. Zhang Tiande memang seorang master. Ia tetap tak terpengaruh oleh sanjungan itu. Ia menatap Xiao Chen dengan tenang dan berkata, ular iblis itu sudah mati. Sekarang giliranmu. Ini dendam antara aku dan mereka, kenapa kau harus ikut campur? Ekspresi Xiao Chen juga tenang. Kematian Yaqi tampaknya tidak memberinya tekanan apapun, juga tidak menimbulkan gejolak emosi apapun. Sejak aku lahir, bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri melihatmu membantai orang-orang tak bersalah? Zhang Tiande berkata dengan dingin, tapi mengingat kultivasimu tidak mudah dan bakatmu luar biasa, kau memang berbakat. Aku tetap akan memberimu kesempatan. Oh. Xiao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, aku sudah membunuh begitu banyak orang, bagaimana mungkin aku masih punya kesempatan? Aku khawatir banyak orang di sini tidak akan setuju, kan? Ketika Liu Qian, Tetua Jin, Tetua Yin, dan semua orang dari Sekte Xuanjian mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Sesungguhnya, aku telah menanggung permusuhan mematikan ini dengan Xiao Chen, dan aku akan memastikan Xiao Chen mati di sini hari ini, apapun yang terjadi. Kalau tidak, jika Xiao Chen membalas dendam suatu hari nanti dan Zhang Tiande tidak ada, bagaimana mereka bisa melawan? Jangan khawatir. Kalau aku bilang ya, itu milikku. Zhang Tiande mengabaikan pikiran dan pendapat orang lain dan berkata dengan tegas, asalkan kau setuju dengan syaratku. Baiklah, kalau begitu aku ingin mendengar apa yang kau inginkan dariku. Tanya Xiao Chen penasaran. Sangat mudah, serahkan saja barang paling berhargamu. Kata Zhang Tiande sambil melirik Xiao Yingsui di luar kerumunan, entah sengaja atau tidak. Awalnya, Xiao Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Zhang Tiande, tetapi ketika dia melihat Zhang Tiande menatap Xiao Yingsui, dia langsung mengerti. Kau ingin tombak Plutosura. Bab 683. Tombak Plutosura. Zhang Tiande memuji, nama yang bagus sekali. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik menatap Sangguan Mingyue. Meskipun dia telah membaca ingatan Sangguan Mingyue sebelumnya, dia hanya mencari jejak Xiao Yingsui, dan banyak ingatan yang tidak penting diabaikannya. Sekarang aku memikirkannya, Sangguan Mingyue selalu punya motif tersembunyi terhadap Xiao Yingsui. Tentu saja, bukan karena dia ingin menyakiti Xiao Yingsui, tetapi dia melihat nilai Xiao Yingsui dan ingin membimbing Xiao Yingsui untuk melawan klan iblis. Alasannya terletak pada tombak Plutosura. Ketika menghadapi musuh yang kuat saat itu, Xiao Yingsui mengeluarkan tombak Plutosura untuk bertarung, dan terlihat oleh Sangguan Mingyue. Sangguan Mingyue sangat berpengetahuan dan menyadari bahwa tombak Plutosura adalah senjata ajaib, tetapi Xiao Yingsui tidak dapat melepaskan kekuatannya. Jadi dia melangkah maju untuk menyelamatkan Xiao Yingsui dan menempatkannya di istana bawah tanah. Setelah itu, dia melaporkan masalah tersebut kepada gurunya Zhang Tiande. Zhang Tiande saat ini sendirian, mencoba menerobos ke tahap Mahayana, yang merupakan tahap yang sangat penting dan dia tidak dapat diganggu, jadi dia meminta Sangguan Mingyue untuk menstabilkan Xiao Yingsui terlebih dahulu. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingannya dan memasuki dunia, hal pertama yang dilakukannya secara alami adalah mencari Xiao Yingsui dan mendapatkan tombak Plutosura. Terlebih lagi, pedang di tangannya dikatakan sebagai pedang peri, tetapi sebenarnya itu hanya senjata setengah peri, dan jauh dari senjata peri. Senjata abadi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di dunia kultivasi, tetapi setidaknya sangat langka. Jika seseorang mendapatkan senjata abadi, ia akan dapat memanggil angin dan hujan dan menjadi tak terkalahkan di dunia kultivasi. Zhang Tiande saat ini berada di tahap awal Mahayana. Jika ia memiliki senjata abadi, ia akan mampu bersaing dengan 3 makhluk tertinggi umat manusia. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan seperti itu? Maaf, saya yang memberitahu guru tentang ini. Sangguan Mingyue meminta maaf, lalu menambahkan, Xiao Chen, senjata abadi itu mungkin bisa mengubah situasi sulit yang dihadapi umat manusia dan ras iblis. Jika memungkinkan, saya harap Anda bisa meminjamkannya kepada guru untuk sementara. Setelah guru mengusir ras iblis dari benua Fengwu, saya pasti akan mengembalikannya. Pinjam. Xiao Chen mencibir, kalau aku pinjamkan, aku khawatir tuanmu akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sama sekali tidak, aku bisa menjaminnya. Kata Sangguan Mingyue. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepala dan berkata, aku selalu berpikir kau sangat teliti, sangat berpendirian teguh dalam segala hal yang kau lakukan, dan seorang wanita luar biasa yang mampu melihat dunia. Tapi kata-katamu sungguh mengecewakanku. Mingyue tahu bahwa tidak pantas memintamu melakukan ini, tetapi guru adalah orang yang paling kuhormati, dan aku percaya pada guru. Tegas Sangguan Mingyue. Hanya karena kau percaya padanya, bukan berarti aku juga harus percaya padanya. Kata Xiao Chen tenang, banyak orang munafik di dunia ini. Kau hanya bisa menilai seseorang dari penampilannya, bukan dari hatinya. Xiao Chen tidak tahu apakah Zhang Tiande memiliki motif egois.
Tetapi bahkan jika Zhang Tiande benar-benar peduli terhadap umat manusia, apa hubungannya dengan dirinya? Jika saatnya benar-benar tiba untuk berhadapan dengan klan iblis, dia akan melakukannya sendiri, dan bukan giliran orang luar untuk memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Cukup. Zhang Tiande tampak tidak sabar dan melambaikan tangannya ke arah sangguan Ming Yue. Ming Yue, kau tidak perlu melakukan apapun di sini. Minggir. Lalu, dia menatap Xiao Chen dengan dingin dan bertanya, jadi, kau tidak akan menyetujui syaratku? Pikirkan baik-baik. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, aku masih bisa mendapatkan senjata abadi itu. Benarkah? Mata Xiao Chen menjadi gelap dan dia berkata, kalimat ini sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padamu. Zhang Tiande sedikit terkejut, lalu tiba-tiba mencibir, sepertinya kau tidak mau menyerahkan senjata ajaib itu. Apa kau pikir kau belum mencapai batas kemampuanmu dan ingin melawanku? Kau pikir kau telah mendorongku ke jalan buntu? Xiao Chen mencibir, siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir seperti itu? Lancang. Zhang Tiande sangat marah ketika mendengar ini, dan mengayunkan pedang ajaib di tangannya ke udara. Mendesis. Cahaya pedang perak yang menakutkan merobek ruang dan menelan Xiao Chen. Akan tetapi, Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar, dan para dewa serta hantu pun kagum padanya. Peng! Saat cahaya pedang mendekat, cahaya hijau tiba-tiba muncul di sekitar Xiao Chen, menangkis semua cahaya pedang dan kekuatan pedang, dan mencegahnya terluka. Zhang Tiande mengerutkan kening, tampak bingung. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Semua orang di sekitar juga terkejut dan bingung. Sebelumnya, Zhang Tiande bisa memenggal kepala Yaqi dengan satu pedang, tapi sekarang dia menebas Xiao Chen dengan pedang, tapi itu diselesaikan dengan mudah. Baiklah, Yaqi, sudah cukupkah kau terbaring di sana seperti mayat? Xiao Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan, membuat semua orang yang hadir berubah warna serempak. Salah. Zhang Tiande juga tampaknya menyadari sesuatu, dan dengan cepat melompat dan terbang tinggi ke langit. Pada saat ini, Yaqi yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba terbalik dan membuat lubang besar di tanah. Untungnya, Zhang Tiande menghindar pada saat pertama, jika tidak, meskipun dia tidak terbunuh, setidaknya dia akan terluka parah. Sialan, bocah, apa yang kau lakukan? Yaqi melompat dan berkata kepada Xiao Chen dengan nada kesal, aku hampir menipunya, tapi kau merusaknya. Kok aktingmu seburuk itu? Beraninya kau? Tanya Xiao Chen tanpa berkata-kata, apakah kau sengaja mengungkap identitasmu hanya untuk menipunya? Semua gara-gara kamu, kekuatanku jadi menurun drastis. Kalau tidak, aku bisa saja membunuh sekelompok orang ini hanya dengan satu tamparan. Kata Yaqi dengan marah. Tetapi meskipun dia marah, wajar saja jika dia tidak berani terlalu marah pada Xiao Chen. Kemudian, di bawah akumulasi kekuatan jahat, kedua kepalanya dengan cepat kembali ke bentuk aslinya dan tumbuh lagi. Kau, seekor ular iblis, benar-benar memiliki tubuh abadi. Zhang Tiande sangat terkejut. Dia yakin pedangnya benar-benar telah mengenai kepala Yaqi tadi, jadi tidak ada alasan baginya untuk tumbuh kembali, kecuali jika ia abadi. Pedangmu memang hebat dan mampu menghancurkan pertahananku. Tapi, jika aku bisa dibunuh semudah itu olehmu, aku pasti sudah mati hari ini. Dengus Yaqi. Awalnya ia memiliki 8 kepala, semuanya dibentuk oleh kekuatannya sendiri. Pedangmu hanya memotong wujudnya, tetapi tidak dapat menghancurkan kekuatannya, sehingga kepalanya dapat beregenerasi tanpa batas. Xiao Chen menatap Zhang Tiande dengan tenang dan berkata, ini juga bisa dianggap sebagai bentuk keabadian. Karena itu, kau hanya bisa menyegelnya atau menggunakan jurus khusus untuk menghadapinya. Hanya memotongnya saja tidak akan berhasil. Jika kepala Yaqi semudah itu dipenggal, cukup menggunakan senjata ajaib saja. Mengapa dia harus menggunakan teknik pembantaian naga Xuan Yuan? Untuk menghadapi kemampuan khusus Yaqi, hanya teknik pembantaian naga Xuan Yuan dan teknik penyegelan yang kuat yang dapat efektif. Hei, kenapa kau ceritakan semua kelemahanku padanya? Yaqi melotot padanya. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di masa depan? Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, jika kita membunuhnya, tidak akan ada yang tahu, kan? Zhang Tiande yang selalu percaya diri, entah mengapa merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-kata Xiao Chen. Ia hidup menyendiri selama 500 tahun untuk mencari kesempatan menerobos ke tahap Mahayana. Kini ia telah mewujudkan impian lamanya, mencapai tujuannya, dan akhirnya mencapai tingkat Mahayana di alam tertinggi. Di seluruh dunia kultivasi, hanya sedikit yang mampu menandinginya. Tetapi mengapa seorang remaja bisa begitu lancang di depannya dan mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti, bunuh dia, begitu saja. Bab 684. Kau benar. Orang tua ini memenggal 2 kepalaku. Meskipun dia tidak bisa membunuhku, rasa sakitnya sungguh nyata. Akan kubuat dia membayar 2 kali lipat. Kata Yaqi dengan kejam. Bisakah kau mengalahkannya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya.
Salah satu kepala Yaki hanya berada di tingkat alam pemurnian, dan kedua kepalanya mungkin setara dengan puncak alam penggabungan. Ia jelas bukan tandingan Zhang Tiande yang berada di tingkat Mahayana. Ia juga menyadari adanya kesenjangan antara dirinya dan Zhang Tiande, jadi ia bersiap menggunakan trik kotor. Kau pukul dia dulu, lalu biarkan aku menusuknya beberapa kali lagi. Bagaimana menurutmu? Tanya Yaki dengan licik. Tidak bagus, minggir. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan energi tak terlihat melonjak, benar-benar meledakkan tubuh besar Yaki beberapa kaki ke belakang. Aku tidak bilang kau tidak boleh minggir. Kasar sekali. Yaki meringis kesakitan. Xiao Chen mengabaikannya dan langsung menghadap Zhang Tiande, berkata dengan dingin, sudah kubilang, siapapun yang memasuki permainan ini tidak akan bisa lolos. Sebaiknya kau bersiap secara mental. Ekspresi Zhang Tiande menjadi gelap saat mendengar ini, dan dia punya firasat buruk dalam hatinya. Aura yang dipancarkan Xiao Chen saat ia menggerakkan tangan dan kakinya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Mungkinkah orang muda seperti itu benar-benar memasuki tahap Mahayana? Baiklah, coba kulihat apakah kau menggertak. Zhang Tiande segera menekan pikiran-pikiran tidak realistis di benaknya dan berkata kepada Xiao Chen, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan bunuh diri saat itu juga. Setelah 500 tahun mengasingkan diri, ia akhirnya berhasil mencapai tingkat Mahayana. Jika ia dikalahkan oleh generasi muda begitu ia lahir, sama saja ia bunuh diri. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Xiao Chen terlalu malas untuk bicara omong kosong lagi kepada orang munafik seperti Zhang Tiande. Saat Huangji Huaxian Jue diaktifkan, kekuatan jahat neraka muncul dari tubuhnya. Tidakkah kau menginginkan senjata ajaib? Akan kutunjukkan fisiku. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengepalkan telapak tangannya. Klik. Kehampaan itu runtuh dalam sekejap. Di celah itu, hanya tombak panjang yang membawa energi kematian neraka terentang dan dipegang Xiao Chen. Kekuatan jahat yang tak tertandingi dan tombak jahat yang tak terkalahkan saling melengkapi pada saat ini, menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan jahat seperti itu. Zhang Tiande langsung terkejut saat melihat ini. Ini pertama kalinya ia melihat tombak Sura Pluto, dan sebelumnya ia hanya mendengarnya dari surat yang dikirim Sangguan Mingyue. Sekarang setelah dia benar-benar melihatnya, dia menyadari bahwa senjata ajaib ini bahkan lebih mengerikan dan kuat dari yang dia bayangkan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sangguan Mingyue di luar lapangan juga tampak gugup. Ia pernah melihat Xiao Yingsui menggunakan tombak Sura Pluto untuk melawan musuh sebelumnya, tetapi ia bukanlah tandingan pria di puncak tahap pemurnian Void. Senjata abadi itu tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di tangan Xiao Yingsui. Pada saat ini, ketika Xiao Chen menggunakan tombak Pluto Sura, situasinya tidak diragukan lagi benar-benar berbeda. Apakah dia benar-benar pemilik senjata abadi? Sangguan Mingyue bergumam pada dirinya sendiri, menatap pemuda jahat di lapangan, merasakan emosi yang campur aduk. Pada saat ini, dia mulai membenci ketidakmampuannya sendiri. Yang Siner masih mampu membujuk Yang Wei Yuan agar tidak menjadi musuh Xiao Chen, tetapi dia hanya bisa menonton tanpa daya, tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak mengubah apapun. Yang Siner selalu memujinya atas pengetahuannya yang luas, pemikirannya yang mendalam, kecerdasannya, dan bakatnya. Namun faktanya, dia bahkan tidak sebaik Yang Siner. Aku tidak percaya kau benar-benar bisa melepaskan kekuatan senjata ajaib. Menghadapi kekuatan tombak Pluto Sura milik Xiao Chen, Zhang Tiande tidak bisa mundur dan hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Pedang abadi punya nama, namanya Soul Slashing. Zhang Tiande memegang pedang abadi pembunuh jiwa di tangannya, dan dengan kultivasi Mahayananya, dia meramu jurus terkuat dalam hidupnya. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi terbelah, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan ribuan guntur mengelilingi pedang abadi, menempa pedang yang dapat mencapai batas dunia manusia. Melihat ini, Xiao Chen mencibir tanpa alasan, dan memutar tombak Sura Pluto di kehampaan, menyebabkan pusaran ruang besar terbentuk. Di tengah pusaran itu, kekuatan jahat neraka perlahan meluas. Tiba-tiba, Xiao Chen mengangkat ujung tombaknya, dan kekuatan jahat menyapu, dan gerakan jahat yang menantang surga muncul kembali di dunia. Kejahatan sepanjang masa, memanggil. Cahaya jahat bersinar di seluruh dunia, menggemparkan dunia selama-lamanya. Kekuatan jahat abadi melanda Zhang Tiande. Murid Zhang Tiande mengecil, dan dia mengayunkan pedang abadi miliknya yang dipenuhi guntur dengan sekuat tenaga, mencoba membelah cahaya jahat itu. Namun, dentang. Pedang abadi itu menebas cahaya jahat, tetapi langsung dipantulkan kembali oleh kekuatan jahat dan terlempar dari tangan. Zhang Tiande kehilangan pedang ajaibnya dan tidak mampu menahan serangan kekuatan jahat. Peng! Kekuatan sisa cahaya jahat menghantam Zhang Tiande, langsung menembus tubuh panjangnya dan melemparkannya puluhan kaki jauhnya, menghantam batas formasi, lalu memantul kembali dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, pemenangnya pun diputuskan. Zhang Tiande dari periode Mahayana dikalahkan. Pernahkah kau merasakannya sendiri? Inilah kekuatan senjata abadi yang kau dambakan.
Tak akan terlalu memalukan untuk menyaksikannya sekali sebelum kau mati, kan? Xiao Chen perlahan mendarat di hadapan Zhang Tiande yang terluka parah dan hancur, menatapnya dengan sikap seorang pemenang, persis seperti bagaimana Zhang Tiande tampak saat ia mengira ia telah membunuh Yaqi. Zhang Tiande terkena senjata abadi, tubuhnya ambruk, dan ia menderita trauma yang tak terbayangkan. Api kehidupannya melemah, dan tingkat kultivasinya merosot tajam. Ia seperti orang tua yang megap-megap, hanya dengan sisa vitalitas terakhirnya. Kumohon ampuni nyawaku. Aku hanya dirasuki hantu sesaat. Teriak Zhang Tiande lemah. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang di tempat kejadian terkejut. Nama Zhang Sanren begitu tersohor hingga ia dianggap sebagai senior yang sangat disegani di mata dunia. Kalau dia gugur di medan perang saat ini, orang-orang akan selalu mengingat budi pekerti luhurnya. Namun, pada saat kematiannya, dia malah memohon belas kasihan pada Xiao Chen. Hal ini tentu saja membuat citranya sebagai seorang master langsung runtuh. Faktanya, bahkan Zhang Tiande sendiri tidak pernah berpikir bahwa ia akan mengemis belas kasihan dari orang lain. Hanya ketika kematian datang, orang dapat benar-benar menyadari betapa berharganya kehidupan dan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan reputasinya. Dia hanya ingin hidup. Tuan Xiao, mohon ampuni. Sangguan Mingyue bergegas maju dan memohon, tuanku telah dikalahkan. Tolong ampuni nyawanya. Kubilang, siapapun yang turun ke medan perang tak akan bisa lolos. Tuanmu bukan hanya turun ke medan perang, dia juga ingin mencuri barang-barangku dan membunuhku jika aku tidak memberikannya. Apa kau tidak merasa dia pantas mati? Tanya Xiao Chen dingin. Tanpa menunggu jawaban Sangguan Mingyue, Xiao Chen mengeluarkan botol giok lain dan melemparkannya kepada Sangguan Mingyue, sambil berkata, ini ramuan yang kuberikan padamu. Ramuan ini bisa menyembuhkan penyakit tersembunyimu. Ini caraku membalas budimu karena telah menyelamatkan Yingsui. Sangguan Mingyue terkejut ketika mendengar ini, lalu berkata, aku tidak menginginkan ramuan itu, aku hanya memintamu untuk melepaskan tuanku. Maaf, ini bukan transaksi yang setara dan tidak dapat ditukar. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk. Memanggil. Cahaya pedang meledak dan mengenai Zhang Tiande. Zhang Tiande sudah sekarat, dan setelah terkena jurus mematikan Xiao Chen, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali, dan dia terbunuh di tempat. Menguasai. Tuannya terbunuh di depannya. Meskipun Sangguan Mingyue memiliki kondisi mental yang kuat, ia tidak dapat menahan pukulan itu dan pingsan. Saudari Mingyue. Yang Siner bergegas masuk ke formasi dan dengan cemas memperhatikan kondisi Sangguan Mingyue. Gadis, bawa dia pergi, aku akan membereskan tempat kejadian. Xiao Chen tiba-tiba berkata dengan dingin. Bab 685. Yang Siner mungkin bisa menebak apa yang akan dilakukan Xiao Chen, jadi dia tidak banyak bicara dan terbang meninggalkan tempat kejadian bersama Sangguan Mingyue yang tidak sadarkan diri. Berkat izin Xiao Chen, dia tidak terhalang saat melewati lingkaran sihir. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikan dendam kita. Xiao Chen menatap langsung ke arah Liu Qian. Tuan Xiao, mohon maafkan kami. Kami tidak tahu Anda seorang abadi, kalau tidak, kami tidak akan pernah berani menyinggung Anda. Wajah Liu Qian dipenuhi ketakutan, dan ia tidak lagi menunjukkan sikap tenang seperti sebelumnya. Awalnya dia mengira bahwa dengan perencanaan matang, persekutuan dengan klan iblis, dan bantuan Zhang Tiande di tahap Mahayana, dia akan lebih dari mampu menghadapi Xiao Chen, dan itu pun sedikit berlebihan. Namun tak seorang pun menyangka bahwa kekuatan Xiao Chen begitu dahsyat, hingga mampu menguasai senjata abadi dan bahkan membunuh para pendekar Mahayana yang sakti. Hehe, kau tak berani menyinggungku hanya karena kau tahu betapa kuatnya aku. Maksudmu, kalau aku tak cukup kuat, kau tetap akan membunuhku. Xiao Chen mencibir. Mendengar ini, Liu Qian menyadari kesalahan tata bahasa dalam kata-katanya dan memucat ketakutan. Ia segera berkata, Tuan Xiao, tolong mengerti. Itu sama sekali bukan maksud saya. Tidak masalah apa maksudmu. Sebanyak apapun kau bercerita, itu tidak akan mengubah akhir ceritamu. Saat Xiao Chen berbicara, dia tiba-tiba melompat dan terbang tinggi ke langit. Pada saat ini, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan, dan kehampaan di sekitarnya tampaknya merasakannya, semuanya berdengung dan bergetar, seolah-olah akan runtuh. Apa yang akan dia lakukan? Tidak, aku tidak ingin mati, biarkan aku keluar. Abadi, ampuni nyawaku. Meskipun semua orang dalam formasi tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Chen, mereka dapat menebak bahwa itu pasti sesuatu yang besar. Xiao Chen berkata bahwa semua orang pasti mati. Karena wajah semua orang pucat dan mereka gemetar terus-menerus di bawah bayang-bayang kematian. Ada yang menangis histeris, ada yang berlutut dan memohon ampun, dan ada pula yang begitu ketakutan hingga mengompol. Dalam menghadapi kematian yang sesungguhnya, tidak seorang pun yang dapat mengendalikan emosinya dan berperilaku lebih tak tertahankan daripada Zhang Tiande.
Namun, Xiao Chen mengabaikannya, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, tanpa simpati. Kegelapan melahap. Dengan satu ayunan telapak tangannya, Xiao Chen mengaktifkan kekuatan besar formasi 6 yang pola hitam. Klik. Kekosongan dalam formasi itu retak, dan pusaran air kecil yang gelap muncul, terus-menerus melahap apapun di ruang itu. Orang, atau semut, tanah atau debu, bahkan waktu dan ruang. Segala sesuatu yang ada ditelan oleh pusaran gelap itu. Tidak, lebih dari selusin pangeran dan adipati menjadi yang pertama terkena, ditelan oleh pusaran gelap, dan jiwa mereka hancur. Baru pada saat-saat terakhir hidup mereka menyadari apa artinya penyesalan. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka bisa saja memilih untuk tidak menonjolkan diri, tetapi sayangnya mereka memilih pihak yang salah dan berakhir seperti ini. Kaisar, selamatkan. Selamatkan aku. Liu Qian terbungkus pusaran gelap, tampak sangat ketakutan. Ia berteriak putus asa, berusaha membuat Liu Hongmo mendengar suaranya. Namun, Liu Hongmo telah lama menghilang. Mungkin dia sudah mengantisipasi akhir cerita dan tidak tahan melihat adegan kejam ini. Yang mulia. Sebagai perbandingan, keempat pria berjubah hitam dari klan iblis jauh lebih setia dan berusaha melindungi Jin Peng hingga saat terakhir. Namun, mereka terluka parah dan kekuatan mereka pun terbatas. Belum lagi menyelamatkan orang lain, mereka bahkan tak mampu melindungi diri sendiri. Pada akhirnya, mereka semua binasa dalam kegelapan. Perlahan-lahan, pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dan berkumpul bersama, mengembun menjadi pusaran air gelap yang besar, memenuhi seluruh lingkaran sihir. Ledakan. Dengan ledakan tiba-tiba, kekosongan itu runtuh seluruhnya dan energinya musnah. Ruang di dalam lingkaran sihir itu tampaknya telah dibersihkan dari antara langit dan bumi, dan tidak ada apapun lagi yang tersisa. Dan di antara telapak tangan Xiao Chen, bola energi berwarna ungu hitam muncul entah dari mana, seakan-akan bola itu adalah hasil dari kegelapan yang menelannya. Wow, energi yang luar biasa. Yamata no Orochi, yang mengikuti Xiao Chen keluar dari lingkaran sihir pada saat pertama, menatap energi ungu hitam di tangan Xiao Chen dengan ekspresi terkejut. Jika kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Kata Xiao Chen ringan, sambil melemparkan bola energi ungu hitam itu ke Yaqi. Mendengar ini, Yaqi hampir terlonjak. Tanpa berpikir panjang, ia membuka mulut dan menelan bola energi itu ke dalam tubuhnya. Saat bola energi memasuki tubuhnya, tubuh besarnya berkelap-kelip dengan cahaya aneh, yang tampaknya merupakan tanda evolusi. Tetapi karena tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat, ia menekannya lagi. Hehe, apakah benda ini melahap esensi yang dikumpulkan orang-orang itu? Meskipun Yaqi belum pernah melihat metode mengerikan seperti Xiao Chen, dia bisa menebaknya secara kasar. Benar sekali. Xiao Chen mengangguk dengan tenang. Dark Devouring adalah teknik melahap pamungkas yang diciptakan oleh seorang master jahat. Teknik ini dapat melahap apapun di dunia, merebut esensinya, dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Dari hal-hal yang terkecil seperti semut dan debu hingga bunga, tanaman dan pohon, hingga hal-hal terbesar seperti cahaya matahari dan bulan serta penciptaan langit dan bumi. Kegelapan dapat menelan apapun yang ada di dunia. Ini tidak diragukan lagi merupakan metode kultivasi yang menyimpang. Selama Anda terus melahap, Anda dapat terus meningkatkan kultivasi dan berevolusi. Pendiri jalur jahat pernah menggunakan teknik melahap gelap ini untuk memasuki ranah kaisar abadi hanya dalam beberapa ratus tahun. Kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat daripada Xiao Chen, dan ia pernah menduduki peringkat pertama di antara 10 kaisar abadi di alam abadi Ziwei. Namun, ia akhirnya gagal bersaing dengan Xiao Chen. Xiao Chen mencapai status kaisar abadi lebih cepat darinya, menghabiskan kekuatan hukum langit dan bumi saat itu. Ia berhenti di puncak kaisar abadi dan tidak bisa maju sedikit pun. Dia dan Xiao Chen adalah musuh sekaligus sahabat. Mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Xiao Chen telah mengalahkannya, jadi dia menghilang setelah Xiao Chen menjadi kaisar abadi. Xiao Chen pernah berkelana melintasi surga dan dunia untuk mencari jejaknya, tetapi dia tidak pernah dapat menemukannya. Sangat mesum. Yaqi mendecak lidahnya ketika mendengar ini. Jika dia dapat mempraktikkan teknik ini, pulih ke puncaknya atau bahkan melampauinya tidak akan menjadi masalah. Xiao Chen meliriknya, tahu apa yang dipikirkannya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, tapi teknik ini tidak boleh dipraktikkan oleh siapapun kecuali aku dan pendirinya. Kalau kau memaksakan diri mempraktikkannya, hasilnya akan menyedihkan. Aku tidak bilang apa-apa. Yaqi sedikit malu dan cepat bertanya, lalu kenapa kamu tidak berlatih teknik ini? Meskipun Xiao Chen telah menguasai teknik ini, tampaknya ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya. Lagi pula, dia tidak menyerap atau memurnikan esensi yang ditelannya, yang sungguh menarik. Teknik ini benar-benar teknik gelap yang bertentangan dengan hukum alam dan moralitas. Aku biasanya tidak mudah menggunakannya. Lagi pula,
Aku punya caraku sendiri dan tidak perlu bergantung pada teknik yang melahap kekuatan eksternal ini untuk berlatih. Kata Xiao Chen dingin. Tidak diragukan lagi bahwa Dark Devouring dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat dan kecepatan kultivasinya tak tertandingi, tetapi itu juga akan membuat praktisi kehilangan kemurnian aslinya. Bentuknya seperti cangkir yang setengah terisi air, dan ada dua selang yang dapat mengalirkan air ke dalam cangkir. Satu pipa membawa limbah, dan aliran airnya sangat besar. Satu pipa menyalurkan air murni dengan aliran yang lebih kecil. Membawa masuk limbah mungkin akan membuat cangkir lebih cepat penuh, tetapi juga akan membuat air dalam cangkir tidak lagi bersih. Bila inti tahu tertutup debu dan tujuan awal telah hilang, maka setan dalam diri akan muncul. Pendiri jalan jahat dikalahkan oleh Xiao Chen karena dia tidak semurni Xiao Chen dan jauh lebih rendah levelnya dari Xiao Chen. Bab 686. Meskipun Xiao Chen juga mempraktikkan teknik jahat dan setan, inti Taoismenya tetap tidak berubah. Setelah mencapai puncak Kaisar Abadi, hanya ada sedikit hal eksternal di dunia yang dapat mengubah keadaan pikirannya. Sepertinya dia benar-benar meremehkan teknik semacam ini. Gumam Yaki dalam hati setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, orang mesum macam apa yang kutemui. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak dapat menahan godaan dan tenggelam dalam kegelapan agar bisa memperoleh kekuasaan. Xiao Chen memiliki segunung kekayaan, tetapi dia sama sekali tidak tergerak, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Karena itu, sulit untuk mengatakan apakah pertemuan dengan Xiao Chen merupakan berkah atau kutukan. Oke, pergilah dan cerna kekuatan ini, lalu cobalah untuk memulihkan kekuatanmu sebelumnya sesegera mungkin. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan mampu mengimbangi kecepatannya. Kata Xiao Chen ringan, lalu memanggil kembali ruang lubang hitam. Sekarang setelah saya kembali ke dunia kultivasi, kembali ke negeri dongeng hanyalah masalah waktu. Oleh karena itu, Xiao Chen memperkirakan bahwa dia harus mulai mengumpulkan kekuatan. Lagi pula, dia pernah mengejutkan seluruh dunia peri sendirian, dan banyak orang tidak ingin melihatnya kembali. Begitu kita kembali, akan ada darah dan kengerian. Kekuatan Yaki tidak kuat atau lemah, tetapi spesies dan garis keturunannya tampaknya sangat istimewa, dan mungkin berguna di masa depan. Ini juga alasan mengapa Xiao Chen membantu Yaki mendapatkan kembali kekuatannya. Jarang sekali kau mengatakan sesuatu yang manusiawi. Yaki awalnya khawatir Xiao Chen akan menekannya setelah dia memulihkan kekuatannya, tetapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia langsung merasa lega dan bergegas ke ruang lubang hitam dengan gembira. Sudah hampir waktunya untuk berakhir. Dengan satu gerakan menelan kegelapan, dia langsung membunuh semua orang dalam formasi itu. Kaisar Chang Yue Liu Qian, dua tetua Jin dan Yin, berbagai pangeran dan adipati, serta orang-orang dari sekte Xuan Jian dan klan iblis. Dengan kata lain, 90% pejabat tinggi kekaisaran Chang Yue meninggal di sini. Ini tidak diragukan lagi merupakan perombakan besar-besaran. Jika tidak ada darah baru yang ditambahkan, kekaisaran Chang Yue bisa hancur dan mati, dan keluarga kerajaan Liu bisa digulingkan. Memikirkan hal ini, Xiao Chen bergerak dan tiba-tiba muncul di luar lapangan, menatap kedua sosok yang ketakutan itu. Liu Feiyao dan Zhao Chong yang telah menyaksikan pertempuran dan tidak pergi sedetik pun. Namun pada awalnya, mereka hanya ingin menyaksikan pertunjukan yang bagus dan menonton dari pinggir lapangan. Pada saat itu, mereka tercengang, menatap pemandangan yang telah berubah menjadi ketiadaan, dan mereka belum tersadar. Kalian berdua begitu santai dan elegan. Kata-kata acuh tak acuh itu bagaikan guntur, membangunkan Liu Feiyao dan Zhao Chong yang pada saat yang sama, dan ekspresi mereka langsung berubah ketakutan. Anda. Liu Feiyao membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Liu Feiyao, meskipun kau belum memasuki lingkaran sihir dan tampaknya tidak menyadari konspirasi ayahmu, kau masih mencoba membunuhku dengan memberi instruksi kepada Zhao Chongyang. Aku khawatir aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu kilatan cahaya pedang keluar. Peng! Liu Feiyao tertusuk pedang dan tubuh halusnya terlempar keluar. Putri Feiyao yang dulu tak tertandingi kecantikannya, kini bagai lilin yang diterpa angin, hanyut terbawa angin. Namun tak disangka, Liu Feiyao tidak mati, melainkan dantiannya hancur total, kultivasinya sia-sia, dan ia pun menjadi manusia biasa. Seharusnya kau bersyukur karena kau satu-satunya murid Liu Hongmo, dan kau juga bermarga Liu. Apapun yang terjadi, aku harus meninggalkan keturunan untuknya. Banyak orang dari keluarga Liu telah terbunuh hari ini, jadi Xiao Chen masih merasa kasihan pada mereka. Lagi pula, Liu Hongmo telah membantunya mengurus keluarga Bu selama lebih dari 500 tahun, jadi ini dianggap sebagai cara membalas kebaikannya. Fei Yao, cepatlah berterima kasih kepada senior. Liu Hongmo tiba-tiba muncul dan tampak sangat gembira ketika melihat Xiao Chen tidak membunuh Liu Feiyao. Menurutnya, Liu Feiyao hampir pasti akan mati jika dia berulang kali menyinggung Xiao Chen.
Tetapi Liu Feiyao jelas sedang dalam kondisi mental yang buruk saat itu, dan tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan Liu Hongmo. Lupakan saja, aku tidak butuh ucapan terima kasih munafik ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Liu Feiyao pasti membencinya dalam hatinya. Tidak peduli siapa Anda, mustahil untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seseorang yang telah menghancurkan kultivasi Anda. Kalau begitu, Zhao Chongyang, giliranmu. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Zhao Chongyang. Merasakan tekanan dari Xiao Chen, Zhao Chongyang menggigil ketakutan dan segera berkata, Guru. Guruku adalah King Yang Agung, dan kultivasinya berada di puncak Mahayana. Beraninya kau melakukan ini padaku. Bang! Xiao Chen menamparkan Zhao Chongyang dan mengirimnya terbang. Salah satu dari 3 orang jenius di antara umat manusia bagaikan bayi di hadapan Xiao Chen dan tidak memiliki daya untuk melawan sama sekali. Aku tidak langsung membunuhmu. Aku memberimu waktu untuk bernapas, bukan untuk memintamu memindahkan asetmu. Xiao Chen memancarkan niat membunuh yang kuat dan berkata dengan dingin, kau pikir kau bisa menakutiku. Ketika Zhao Chongyang mendengar ini, pupil matanya mengecil. Celepuk. Kakinya tiba-tiba lemas, dan dia berlutut di hadapan Xiao Chen sambil berkata, Tuan Xiao, ampuni aku. Aku hanya sesaat tersihir oleh perempuan jalan Liu Feiyao itu, dan aku sama sekali tidak berniat menyakitimu. Zhao Chongyang, aku tidak menyangka kau orang seperti itu. Liu Feiyao sangat kecewa dengan Zhao Chongyang, dan ekspresinya penuh dengan rasa jijik. Mungkin dia setengah berpikir untuk mengambil keuntungan dari Zhao Chongyang, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia pernah mengagumi Zhao Chongyang, anak takdir ini. Namun, kecuali Anda berada dalam situasi putus asa, Anda tidak akan pernah tahu betapa buruknya jiwa yang tersembunyi di balik penampilan glamor seseorang. Liu Feiyao, apa kau pikir kau jauh lebih mulia daripada dia? Kata Xiao Chen dengan nada sarkastis yang tak tersamar, kau dan dia sama saja. Jangan terburu-buru mengkritiknya. Lihat dirimu sendiri dulu. Ya, Liu Feiyao, kau memang wanita licik. Bagaimana mungkin aku, Zhao Chongyang, membiarkanmu memanfaatkanmu? Kata Zhao Chongyang dengan sengit. Berhenti bicara. Bang! Xiao Chen menamparkan Zhao Chongyang lagi, menjatuhkannya ke tanah. Zhao Chongyang duduk lemas di tanah, merasa sangat tertekan. Dari kecil hingga dewasa, ia selalu menjadi seorang jenius yang dikelilingi bintang-bintang. Bagaimana mungkin ia bisa dipermalukan seperti ini? Namun, situasi lebih kuat daripada orangnya, jadi dia tidak berani berbicara. Lagi pula, Xiao Chen itu orang yang kejam. Jangankan membunuh orang, dia bahkan tidak akan berkedip sekalipun itu berarti menghancurkan negara. Zhao Chongyang, mengingat kau telah berjasa besar bagi umat manusia melawan ras iblis, aku bisa memberimu kesempatan. Kata Xiao Chen dengan tenang, kau saat ini berada di puncak alam pemurnian Void. Aku memberimu waktu 1 tahun. Jika kau bisa menembus alam penggabungan dalam setahun, aku akan melepaskanmu. Tapi jika tidak, kau akan berakhir seperti Liu Qian dan yang lainnya, tanpa jejak. Zhao Chongyang tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu ia segera berkata, terima kasih banyak, terima kasih, Tuan Xiao. Saya pasti akan menembus tahap fusi dalam setahun, dan saya bersumpah mulai sekarang untuk melindungi umat manusia sebagai cita-cita saya, dan saya tidak akan pernah menyesalinya seumur hidup. Aku bosan mendengar kata-kata yang terdengar muluk-muluk. Buktikan dengan tindakanmu. Keluar, kata Xiao Chen sambil melambaikan tangannya. Peng! Zhao Chongyang tersapu puluhan kaki oleh energi tersebut. Setelah menstabilkan tubuhnya, Zhao Chongyang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia menekan aliran darah yang deras di tubuhnya, berbalik, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di ujung langit. Melihat ini, Liu Hongmo bertanya dengan ragu, Senior, apakah Anda benar-benar akan membiarkannya pergi? Bab 687. Liu Hongmo juga sedikit memahami temperamen Xiao Chen. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah seorang abadi yang telah turun ke dunia dan memiliki keagungan yang tak tergoyahkan. Meskipun Zhao Chongyang merupakan salah satu dari 3 orang jenius di antara umat manusia, ia jauh lebih rendah dibandingkan Xiao Chen. Jadi Liu Hongmo awalnya berpikir bahwa Xiao Chen akan membunuh Zhao Chongyang secara langsung dan tidak akan memberinya kesempatan. Apa pendapatmu tentang Zhao Chongyang? Xiao Chen tidak menjawab langsung, melainkan bertanya. Liu Hongmo berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, aku melihatnya tumbuh dewasa dan bahkan mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai muridku. Tapi saat itu, aku sedang menderita penyakit tersembunyi dan sudah kesulitan untuk mengajar Fei Yao sendirian. Menerimanya hanya akan menundanya, jadi aku mengurungkan niat itu. Bakat Zhao Chongyang tak terbantahkan, bakat yang hanya muncul sekali dalam seabad. Namun, jalan kultivasinya sangat mulus, dengan sedikit hambatan. Kemudian, ia menjadi murid King Yang Agung, mencapai status yang tak tertandingi. Hal ini juga menyebabkan kesombongan dan rasa puas dirinya. Tapi tadi, Senior, kau mempermalukannya 2 kali.
Dia mungkin menyimpan dendam dan menunggu kesempatan untuk membalas. Setelah mendengarkan penilaian dan pendapat Liu Hongmo tentang Zhao Chongyang, Xiao Chen berkata dengan tenang, sudah kuduga. Aku tidak menyangka dia akan menyesal. Lalu mengapa kau membiarkannya pergi, senior? Tanya Liu Hongmo. Karena aku perlu memastikan masalah putri nubuat dengan 3 makhluk tertinggi, mari kita beri mereka sedikit muka untuk saat ini. Xiao Chen berkata dengan tenang, dalam setahun, kuharap Zhao Chongyang bisa sedikit menahan diri. Jika dia terus keras kepala, dia hanya akan membawa kehancurannya sendiri. Begitulah adanya, aku mengerti. Kata Liu Hongmo tiba-tiba. Mengenai masalah putri nubuat, dia hanya mendengar 3 makhluk tertinggi menyebutkannya, dan tidak mengetahui detailnya, jadi dia tidak dapat membantu Xiao Chen. Yah, hari ini pasti membawa banyak kesulitan bagimu. Aku akan menyembuhkan penyakit tersembunyimu dalam 2 hari ke depan, dan kau bisa menata kembali kekaisaran Changyue. Kata Xiao Chen. Terima kasih, senior. Kata Liu Hongmo penuh rasa terima kasih. Xiao Chen tinggal di kekaisaran Changyue selama 2 hari untuk membantu Liu Hongmo menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Selain itu, ia memberi Bu Jingwu sejumlah sumber daya pelatihan dan meminta Liu Hongmo untuk terus merawat Bu Jingwu. Setelah menangani 2 hal ini, dia bersiap pergi bersama Xiao Yingsui. Tidak perlu terburu-buru mencari yang maha tinggi. Dia ingin pergi ke klan roh terlebih dahulu untuk memastikan keselamatan Ye Yufei. Setelah mengetahui Xiao Chen pergi, Yang Siner datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Chen. Kamu benar-benar mau pergi? Tanya Yang Siner, tampak agak ragu. Kamu mau kemana? Bolehkah aku menemuimu nanti kalau aku senggang? Kamu mungkin tidak akan bisa menemukan tempat yang akan kukunjungi selanjutnya. Kata Xiao Chen, lalu berhenti sejenak, tapi aku tidak akan lama di sana. Kurasa akan ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Benarkah? Yang Siner sangat senang mendengarnya. Baiklah, aku harus memujimu karena telah mendengarkan kata-kataku. Kalau tidak, seandainya ayahmu ikut bertempur hari itu, akhir ceritanya pasti tidak akan seharmonis ini. Meskipun mungkin terdengar agak kejam untuk mengatakan ini, itu memang kebenaran. Jika Yang Siner tidak menghentikan Yang Wei Yuan, Xiao Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh Yang Wei Yuan sebagaimana dia telah membunuh Sang Tiande. Jika demikian halnya, keduanya pasti tidak dapat berkomunikasi dengan ramah dan harmonis seperti saat ini. Aku tahu. Yang Siner mengangguk dengan serius, aku selalu bersyukur untuk itu. Ketika ia membujuk ayahnya agar tidak ikut campur dalam kasus Xiao Chen, ia tidak memikirkan apa yang akan dilakukan Xiao Chen kepada ayahnya. Ia hanya menganggap Xiao Chen sebagai teman dan tidak ingin ayahnya menambah hinaan pada Xiao Chen. Kalau dipikir-pikir sekarang, saya membuat keputusan yang sangat tepat hari itu. Sebenarnya, Suster Mingyue lah yang mengingatkanku akan hal ini. Yang Siner tahu betul bahwa jika Sangguan Mingyue tidak mengingatkannya, dia tidak akan tahu apa maksud Xiao Chen dengan kalimat itu. Dia mengingatkanmu, tapi dia tidak melakukannya sendiri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kalau saja dia bisa membujuk tuannya sepertimu, ini tidak akan terjadi. Lalu mengapa kau memberitahuku secara spesifik dan tidak memberitahu Suster Mingyue? Tanya Yang Siner. Apa kau benar-benar berpikir aku punya kemampuan meramal masa depan? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum, aku sudah memberitahumu itu waktu itu, untuk berjaga-jaga. Lagi pula, aku selalu berpikir Sangguan Mingyue cukup pintar untuk mencari tahu banyak hal sendiri, jadi aku tidak perlu menjelaskannya secara spesifik. Aku tidak menyangka. Apa? Sepertinya kau menganggapku bodoh, jadi kau sengaja memperingatkanku. Yang Siner mendengus kesal. Menjadi bodoh ada untungnya. Wanita seringkali tidak perlu terlalu pintar. Xiao Chen tersenyum pada Yang Siner dan berkata, baiklah, saatnya aku dan Ying Sui berangkat. Begitu cepat, mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Yang Siner tidak menyangka Xiao Chen akan pergi begitu cepat. Tidak, tempat itu jauh sekali, kita harus cepat. Kata Xiao Chen sambil mengeluarkan pedang peri dan selembar giok, lalu menyerahkannya kepada Yang Siner. Ia berinstruksi, pedang peri ini adalah peninggalan guru Sangguan Mingyue, berikan padanya. Sedangkan selembar giok ini berisi gulungan latihan atribut api, yang pasti sangat cocok untukmu. Berlatihlah dengan baik, dan hadiah untukku. Mata Yang Siner berbinar, dan dia menerimanya tanpa ragu. Lagi pula, setelah Xiao Chen tiada, entah apakah mereka akan bertemu lagi di masa depan. Hadiah yang diberikannya hanyalah kenang-kenangan atas perkenalan mereka. Pada akhirnya, Xiao Chen membawa Xiao Yingsui pergi dan menuju Zhongzhou untuk menemukan tempat tersembunyi ras roh. Yang Siner mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Chen dan kembali ke rumah keluarga Yang. Saat ini, Kekaisaran Changyue telah sepenuhnya diperbarui, Kaisar Liu Hongmo telah kembali berkuasa, dan struktur kekuasaan telah didistribusikan kembali. Karena persahabatan antara Yang Siner dan Xiao Chen, Liu Hongmo secara alami sangat mementingkan keluarga Yang dan mempercayakan tugas-tugas penting kepada Yang Wei Yuan. Saat ini,
keluarga yang merupakan keluarga pertama di bawah keluarga kerajaan di Kekaisaran Chang Yue dan berdiri di puncak kekuasaan. Suster Ming Yue. Yang Siner mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar Sangguan Ming Yue, dan mendapati Sangguan Ming Yue duduk di luar jendela, memikirkan sesuatu, sangat asyik. Saudari Ming Yue, apa yang kau pikirkan? Yang Siner mengeluarkan pedang abadi dan meletakkannya di depan Sangguan Ming Yue. Ini relik gurumu. Kembalikan ke pemiliknya yang sah. Sangguan Ming Yue mendengar ini dan tatapannya tertuju pada pedang abadi. Dengan ekspresi rumit, ia bertanya, apakah dia sudah pergi? Yah, dia dan Ying Sui meninggalkan Kekaisaran Chang Yue. Katanya mereka akan pergi ke suatu tempat yang jauh. Yang Siner mendesah. Meskipun dia bilang kita akan punya kesempatan bertemu lagi di masa depan, aku tahu dia hanya berusaha menghiburku. Dia dan kita tidak berasal dari dunia yang sama, jadi bagaimana mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan? Apakah kamu enggan meninggalkannya? Sangguan Ming Yue mendongak dan bertanya. Memangnya kenapa kalau dia enggan? Apa dia mau tinggal untukku? Yang Siner menggelengkan kepalanya lalu bertanya pada Sangguan Ming Yue dengan serius, Kakak Ming Yue, apa kau membencinya? Sangguan Ming Yue tampak bingung mendengar ini. Secara emosional, guru membesarkanku, dan aku berutang balas dendam padanya, jadi aku seharusnya membencinya. Tapi secara logis, gurulah yang pertama kali ingin membunuhnya, dan pada akhirnya, guru kalah telak. Bagaimana mungkin aku menyalahkannya? Kak Ming Yue, kurasa kita lupakan saja. Kata Yang Siner sambil melihat keluar jendela. Dia sudah pergi, dan kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Dunia kultivasi adalah dunia transisi, dan akan segera berlalu. Dunia abadi adalah medan perang utamanya. Selanjutnya, saya akan pergi ke suku roh, bertemu teman lama, dan mengungkap beberapa rahasia. Bab 688. Benua Fengwu terbagi menjadi 4 benua, timur, barat, selatan, dan utara. Di tengah keempat benua tersebut, terdapat benua tengah yang terkaya, paling makmur, dan paling misterius. Konon katanya dojo manusia agung itu terletak di Cina Tengah. Namun, ada pembatasan ketat di Zhongzhou, jadi Anda tidak bisa masuk begitu saja karena Anda ingin. Ada rumor bahwa Zhongzhou awalnya tidak memiliki penduduk asli. Zhongzhou merupakan oasis yang secara pribadi digarap oleh sang pencipta tertinggi umat manusia, dan kemudian orang-orang dari 4 benua timur, barat, selatan, dan utara secara bertahap dibawa ke Zhongzhou. Siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki Tiongkok Tengah diakui oleh makhluk tertinggi, dan sangat dihormati atau berbakat. Misalnya, Zhao Chongyang, Wu Feng, dan Sue Yiren semuanya kemudian dikenali oleh para makhluk tertinggi dan pergi ke benua tengah untuk berlatih. Chang Di dan Zhang Sanren awalnya diundang oleh Yang Maha Kuasa, tetapi Chang Di menderita penyakit tersembunyi dan bersedia tinggal di keluarga kerajaan Chang Yue untuk memulihkan diri, sementara Zhang Sanren mengasingkan diri untuk menemukan cara untuk menerobos ke tahap Mahayana. Mereka masing-masing punya ide sendiri, bukan berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi ke China Tengah. 3 bulan kemudian, sekitar 100 mil di luar Zhongzhou, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, tampak dari kejauhan. Kalau dipikir-pikir, aku melewati Zhongzhou terakhir kali, tapi belum sempat melihatnya. Gumam Xiao Chen dalam hati, nanti aku lihat setelah keluar dari suku roh. Secara tegas, ras roh tidak berada di benua Fengwu, tetapi di celah spasial antara benua Fengwu dan negeri Dongeng, yang juga bisa disebut dunia roh. Ada 3 pintu masuk ke dunia spiritual, 1 di benua Fengwu, 1 di alam abadi, dan 1 di langit berbintang 4 sisi. Pintu masuk ke dunia spiritual dari benua Fengwu berada di perbatasan Zhongzhou, jadi Xiao Chen membawa Xiao Yingsui ke sini. Yingsui, ada rawa gravitasi di depan, yang tidak cocok untuk terbang, dan cuacanya sangat buruk. Hati-hati, gunakan energimu untuk melawannya. Xiao Chen mengingatkan Xiao Yingsui. Oke, Xiao Yingsui mengangguk. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah danau kecil. Ada sebuah perahu kecil di danau, dan seorang pria mengenakan jas hujan jerami sedang duduk di haluan perahu, sedang memancing. Xiao Chen merasa aneh pada pandangan pertama. Mengapa ada orang yang memancing di tempat ini? Kemudian, dia memindai dengan indera spiritualnya dan samar-samar menyadari identitas pihak lain. Namun setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mendekat dan menyapa, melainkan bersiap untuk langsung berjalan maju. Anak muda, tidak ada jalan ke depan, lebih baik kembali. Nelayan itu mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu, terbungkus rapat, dan menghadap ke samping ke arah Xiao Chen dan yang lainnya, sehingga wajahnya tidak terlihat. Terblokir, tanya Xiao Chen dengan geli, kenapa menurutmu begitu? Tidakkah kamu lihat ada danau di sini? Kata pria itu. Itu cuma danau kecil, cuma beberapa puluh kilometer jauhnya. Bagi seorang kultivator, danau itu bisa diseberangi dalam sekali lompatan. Kata Xiao Chen ringan. Kalau danau ini biasa saja, kita bisa melompatinya dengan mudah. Tapi, tahukah kamu kalau ini danau yang tidak biasa?
Lanjut lelaki itu. Apa itu daerah tak beraturan? Tanya Xiao Chen. Anda bisa memahaminya sebagai aturan yang kacau. Pria itu menjelaskan dengan tenang dan sabar. Singkatnya, banyak akal sehat yang dijungkir balikkan di sini. Itu sangat menarik. Kata Xiao Chen dengan penuh minat. Menarik. Pria itu melirik ke samping untuk pertama kalinya, menatap Xiao Chen, lalu Xiao Yingsui di sampingnya, dan berkata penuh arti, tidak ada yang menarik dari tempat ini. Kalianlah yang menarik. Benarkah? Tanya Xiao Chen, lalu tiba-tiba mengganti topik, tapi menurutku hal-hal di bawah danau lebih menarik. Pria itu mengerutkan kening ketika mendengarnya. Lalu, dia tampak menyadari sesuatu dan berteriak, kau lagi, merayu kematian. Kata-kata agung itu memancarkan aura dominasi atas langit dan bumi, dan seluruh danau mulai bergetar hebat di bawah pengaruh auranya, seperti gempa bumi. Lalu, dia dengan lembut mengangkat pancing di tangannya. Bang! Ledakan! Joran pancing itu mengenai permukaan air, menyebabkan air danau meledak dan menggulung ombak besar yang membentang bermil-mil. Suaranya sangat mengerikan. Kepulan-kepulan. Di bawah serangan dahsyat itu, sosok-sosok yang bersembunyi di dasar danau tersapu ombak satu persatu ke atas meja, terluka parah dan muntah darah. Seharusnya aku sudah memperingatkanmu berulang kali, tetapi kau masih berani datang ke sini dan mengabaikanku. Pria berjas hujan jerami itu dipenuhi amarah dan menjatuhkan pancingnya lagi. Bang! Ketujuh sosok berpakaian hitam itu dipukuli sampai mati dengan tongkat pancing di tempat, dan kematian mereka sangat tragis. Tidakkah kau perlu menginterogasinya? Membunuhnya secara langsung juga bukan ide yang bagus, kan? Tanya Xiao Chen. Mereka cuma sekelompok bajingan. Nggak ada yang bisa menginterogasi mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka ke sini. Kata pria berjas hujan jerami itu. Oh. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mereka musuhmu? Tidak, mereka ingin pergi ke seberang danau seperti kamu. Kata pria berjas hujan jerami. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan heran, kau terlalu kejam. Mereka hanya ingin masuk. Apa kau akan membunuh kami jika kami mau? Itu tidak akan terjadi. Pria berjas hujan jerami itu menggelengkan kepalanya. Mereka datang dari luar wilayah kekuasaan dan punya motif tersembunyi, jadi aku menghentikan mereka. Tapi aura kalian murni dan kalian punya cukup kekuatan untuk melindungi diri, jadi aku tidak punya alasan untuk menghentikan kalian. Kalian boleh pergi sekarang, tapi hati-hati. Aku mengerti. Xiao Chen tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu bersikap baik dan memberi kami tumpangan? Memberimu tumpangan. Pria berjas hujan jerami itu jelas tercengang. Maksudku, karena kita tidak bisa terbang di sini, seharusnya lebih aman naik perahu. Kata Xiao Chen serius. Kau benar-benar berani. Kau sama sekali tidak sopan. Kata pria berjas hujan jerami sambil tersenyum. Baiklah, aku tidak ada urusan di sini, jadi aku akan mengantarmu. Ayo naik. Terima kasih. Xiao Chen berterima kasih padanya dan naik ke perahu bersama Xiao Yingsui. Perahu itu tidak besar, hanya cukup untuk menampung 3 orang. Pegang erat-erat. Cuaca di seberang danau mungkin tak terduga. Bersiaplah. Pria berjas hujan jerami mengingatkan dan mulai mendayung perahu. Seolah-olah untuk alasan keselamatan, perahu itu bergerak sangat pelan, kira-kira kecepatannya sama dengan kecepatan rata-rata orang yang berjalan kaki. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru. Ia tetap tenang dan memandangi pemandangan danau di sepanjang jalan. Setelah sekian lama, ketika perahu mencapai tengah danau, Xiao Chen tiba-tiba bertanya, kapan Lei Ao Agung yang bermartabat, yang terkuat di antara umat manusia, jatuh ke titik menjadi penjaga gerbang. Mendengar hal itu, lelaki berjas hujan jerami itu terkejut dan bertanya, jadi, Anda sudah lama mengenali saya? Xiao Chen berkata dengan tenang, di benua Fengwu, hanya ada 3 orang yang memiliki tingkat kultivasi sepertimu, dan mereka dihormati sebagai makhluk tertinggi umat manusia. King Yang Supreme adalah seorang pria tua, yang tidak cocok dengan penampilanmu. Yang Maha Kuasa tanpa ampun adalah seorang wanita, dan kemungkinan besar kau bukan seorang wanita. Kalau begitu, satu-satunya kemungkinan bagimu adalah Lei Ao tertinggi, yang dikenal karena kekuatan bela dirinya yang luar biasa dan menduduki peringkat pertama di antara 3 makhluk tertinggi. Meskipun Xiao Chen belum bertemu dengan 3 makhluk tertinggi, dia telah mendengar informasi tentang mereka sejak lama, jadi dia bisa menebaknya. Aku tak menyangka kau begitu berpengetahuan di usia semuda ini. Supreme Lei Ao sangat terkesan saat mendengarnya. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, berita yang kamu tahu itu sudah menjadi masa lalu. Oh, apa maksudmu? Tanya Xiao Chen bingung. Bab 689. Di alam semesta yang luas, benua Fengwu hanyalah sebagian kecil. 3 makhluk tertinggi yang disebut-sebut hanya terbatas di benua Fengwu. Mereka tidak tahu bahwa ada yang lebih kuat di dunia kultivasi lain.
Meskipun Lei Ao merupakan makhluk tertinggi umat manusia dan tokoh kuat yang berdiri di puncak piramida benua Fengwu, dia mudah didekati dan tidak bersikap angkuh terhadap Xiao Chen dan yang lainnya. Aku setuju. Xiao Chen mengangguk dan berkata, alam semesta itu luas dan tak terbatas. Tak seorang pun bisa memastikan berapa banyak orang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Faktanya, jangankan di dunia lain, bahkan di benua Fengwu, Lei Ao mungkin bukan orang nomor satu di dunia. Hanya saja banyak orang yang tidak mengejar ketenaran dan kekayaan dan bersikap sangat rendah hati. Itu benar. Lei Ao Supreme mendesah, dulu aku penuh ambisi dan kesombongan, tapi baru setelah mengalami dua kekalahan itu aku menyadari betapa jauhnya aku dari kesempurnaan. Kedua belah pihak kalah. Tanya Xiao Chen penuh minat. Meskipun tidak etis menusuk hati seseorang, aku harus mengakui bahwa aku sangat tertarik. Tidak apa-apa. Aku tidak punya pekerjaan lain. Kalau kau mau mendengarkan, aku bersedia memberitahumu. Kata Supreme Lei Ao terus terang, kekalahan pertama ini kualami melawan Raja Iblis dari ras Iblis. Aku bertarung melawan Raja Iblis itu selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya aku dikalahkan hanya dengan setengah jurus. Nada bicara Lei Ao Zizun cukup menyesal, tetapi dia berani menghadapi kegagalannya, yang menunjukkan bahwa karakternya tidak tertandingi oleh orang biasa. Dalam duel antar master, banyak faktor yang menentukan hasilnya. Selisih setengah jurus saja tidak seberapa, yang membuktikan bahwa kau dan dia berada di level kekuatan yang sama. Jika kau bertarung lagi untuk kedua kalinya, kau mungkin tidak akan kehilangan kesempatan untuk menang. Kata Xiao Chen dengan sangat objektif. Kau tak perlu menghiburku. Kalau aku kalah, ya sudahlah. Tak perlu banyak alasan. Supreme Lei Ao menggelengkan kepalanya. Oh, sudah cukup kau berpikir begitu. Kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis, karena kau menerima kekalahan pertama dengan begitu tenang, maka kekalahan kedua pastilah yang membuatmu tertekan, kan? Ya, seperti katamu. Supreme Lei Ao mengangguk. Siapa pihak lainnya? Tanya Xiao Chen, apakah dia juga iblis yang kuat? Ada banyak sekali penguasa klan iblis, jadi tidak mengherankan jika Lei Ao dikalahkan oleh iblis yang kuat. Tidak, dia manusia. Lei Ao mendesah, dan dia wanita. Seorang wanita. Tanya Xiao Chen heran, mungkinkah itu yang maha pengampun? Tidak. Lei Ao menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Aku sudah berteman dengan Merciless Supreme selama bertahun-tahun. Aku sudah melawannya ratusan kali, dan dia tidak bisa mengalahkanku. Siapa dia? Xiao Chen semakin penasaran. Entahlah dari mana asalnya, tapi dia misterius dan kuat, sungguh putri pilihan Tuhan. Lei Ao mengenang masa lalu dan wajah memesona itu, lalu ia menunjukkan obsesinya. Melihat ini, Xiao Chen terdiam. Tampaknya Lei Ao Agung dikalahkan oleh wanita itu, ditaklukkan oleh kekuatan dan pesonanya, lalu jatuh cinta padanya. Apakah kau tahu di alam mana aku sekarang? Tanya Supreme Lei Ao tiba-tiba pada Xiao Chen. Puncak Mahayana, puncak alam manusia. Kata Xiao Chen, dengan satu langkah lagi, kau bisa melampaui kesengsaraan dan naik ke alam keabadian sejati. Ya, aku berada di alamku saat ini ketika aku melawannya. Kata Lei Ao Agung, King Yang, Wu King, dan aku telah tertahan di puncak jenjang Mahayana selama 1000 tahun, tak mampu maju sedikitpun. Tapi tahukah kau di alam mana dia saat itu? Mendengar ini, Xiao Chen tetap diam, tidak menebak atau menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, Lei Ao Agung melanjutkan, dia baru saja memadatkan citra dharmanya dan memasuki tahap Mahayana. Dengan kata lain, dia mengalahkanmu yang saat itu berada di puncak Mahayana dengan Mahayana awalnya. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa Lei Ao menerima pukulan yang begitu hebat. Lei Ao telah menyandang gelar manusia tertinggi, manusia terkuat, dan sebagainya selama bertahun-tahun, jadi wajar saja kalau dia sombong. Namun, suatu hari, seorang wanita tiba-tiba muncul dan mengalahkannya dengan tingkat kultivasi 3 alam kecil lebih rendah darinya, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat baginya. Kekalahan semacam ini jauh lebih menghancurkan daripada dikalahkan oleh Raja Iblis. Orang dengan kemampuan seperti itu jelas bukan orang biasa. Kau pasti tahu latar belakangnya, kan? Tanya Xiao Chen. Meskipun sebelumnya dia tidak dikenal, setelah mengalahkanmu, dia pasti akan terkenal di seluruh benua. Sayangnya, dia hanya seorang pejalan kaki. Lei Ao Agung menggelengkan kepalanya. Orang yang lewat. Xiao Chen tampak sedang memikirkan sesuatu. Yah, dia seperti embusan angin, datang dari tempat yang tak dikenal, pergi ke tempat yang tak dikenal, dan lewat di sini dalam perjalanan. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun, tapi sia-sia. Kata Lei Ao Supreme dengan kecewa. Dia bukan dari benua Fengwu. Jantung Xiao Chen berdebar kencang saat mendengarnya. Ia buru-buru bertanya, kau tahu namanya? Namanya Yan Qingcheng. Yan Qingcheng. Xiao Chen terkejut ketika mendengar ini, apakah itu benar-benar dia? Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui nama Yan Qingcheng. Namun nama Xuan Hou dikenal hampir semua orang di bumi.
Ratu Xuan adalah nama terhormat yang diberikan kepadanya oleh dunia, dan Yan Qingcheng adalah nama aslinya. Tidak mengherankan jika Yan Qingcheng mengalahkan Lei Ao. Meskipun Xiao Chen belum bertemu Yan Qingcheng, ada begitu banyak legenda tentangnya. Apa yang baru saja kau katakan? Lei Ao tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah kau mengenalnya? Kurasa begitu. Dia dan aku berasal dari tempat yang sama dan punya hubungan. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Benarkah? Lei Ao menunjukkan sedikit keraguan ketika dia melihat jawaban Xiao Chen yang begitu lugas. Lagi pula, dia bukan anak yang tak berpengalaman, jadi dia tidak akan tiba-tiba kehilangan akal dan mempercayai semua yang dikatakan Xiao Chen. Xiao Chen berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak, apa gunanya aku berbohong padamu? Lei Ao tetap diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Terlepas dari apakah yang dikatakan Xiao Chen benar atau salah, dia sudah pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Itu tidak berarti apa-apa. Kamu di sini seharian. Mungkinkah dia pernah ke sini sebelumnya? Tebak Xiao Chen. Disinilah aku dan dia bertemu, dan disinilah kami bertempur terakhir kali. Dia juga menghilang di sini pada akhirnya, tanpa meninggalkan jejak. Lei Ao mendesah. Mungkinkah kebetulan seperti itu aku masuk ke dalam suku roh? Xiao Chen menebak dalam hati, tetapi segera merasa bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana roh bisa masuk begitu saja? Bahkan Ratu Xuan tidak akan pernah bisa membuka jalan menuju klan roh. Meskipun Xiao Chen sangat ingin bertemu Ratu Xuan, jelas bahwa cinta Lei Ao padanya tak terbalas. Karena tidak tahu kemana Ratu Xuan pergi, ia tidak melanjutkan bertanya. Xiao Chen tidak bertanya, dan Lei Ao berhenti berbicara, dan kedamaian serta ketenangan kembali ke perahu. Sekitar 2 jam kemudian, Xiao Chen sudah bisa melihat sisi lain danau dan jelas akan segera tiba. Namun, pada saat itu, danau yang tenang tiba-tiba bergelora, dan udara dingin yang kuat menerpa. Suhu langsung turun dari suhu normal hingga puluhan derajat di bawah nol, dan salju lebat serta badai turun dari langit. Kontrasnya begitu besar sehingga bahkan para praktisi tidak dapat beradaptasi dengannya untuk sementara waktu. Terlebih lagi, ini jelas bukan hanya karena udara dingin. Rasanya seperti aturan tiba-tiba membingungkan, dan sulit untuk memprediksi bahaya apa yang akan datang. Aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Kau harus berjalan sendiri di jalan di depan. Kata Supreme Lei Ao dengan sungguh-sungguh. Bab 690. Menyerah di tengah jalan bukanlah ide yang bagus, kan? Kata Xiao Chen, dengan tingkat kultivasimu, menahan cuaca bersalju ini seharusnya mudah. Cuaca bersalju itu cuma makanan pembuka. Semakin jauh kau pergi, semakin kacau aturannya. Aku pernah terjun jauh ke dalamnya dan kehilangan separuh hidupku. Kata Lei Ao serius. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan di sana, tapi aku yakin kau punya rencana sendiri. Aku hanya bisa mendoakanmu selamat sampai tujuan. Jelaslah bahwa kultivasi Xiao Yingsui berada di puncak alam transformasi roh. Tetapi dia tidak bisa melihat kelemahan Xiao Chen, yang kekuatannya tidak terduga. Dari fakta bahwa Xiao Chen mendeteksi pergerakan di dasar danau lebih awal darinya, kita dapat melihat sesuatu. Jadi ketika Xiao Chen ingin menyeberangi danau, dia tidak menghentikannya dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mengantarnya pergi agar meninggalkan kesan yang baik. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Baiklah, bolehkah aku tahu namamu? Tanya Lei Ao sopan, masa-masa ini penuh gejolak. Dengan kultivasimu, kau seharusnya berkontribusi pada tujuan mulia umat manusia. Xiao Chen tahu bahwa Lei Ao sedang berusaha memenangkan hatinya, jadi dia berkata tanpa komitmen, aku masih ada urusan. Saat aku kembali, aku akan datang langsung kepadamu. Kalau begitu aku akan menunggumu di Zhongshu. Kata Lei Ao sambil mengepalkan tangannya. Xiao Chen mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan meraih tangan Xiao Yingsui sambil berkata, ikuti aku baik-baik. Kemudian, dia membawa Xiao Yingsui dan melompat menyeberangi danau. Meskipun tidak sampai ke permukaan danau, namun karena kecepatannya yang luar biasa tinggi, tekanan udara menimbulkan gelombang besar di permukaan danau, seakan-akan membelah seluruh danau menjadi 2. Sungguh kultivasi yang kuat. Lei Ao mengaguminya dalam hati. Jika ini hanya danau biasa, tentu ini bukan apa-apa. Namun danau ini memiliki aturan yang aneh. Semakin kuat budidayanya, semakin besar gravitasi yang akan mereka rasakan, dan semakin sulit bagi mereka untuk terbang. Xiao Chen tidak hanya terbang, dia juga membawa seseorang bersamanya, dan kecepatannya luar biasa cepat. Saya khawatir tingkat kultivasinya tidak kalah dengan saya. Saya harus menantangnya lain kali. Lei Ao memperhatikan sosok Xiao Chen menghilang di kejauhan hingga ia tertutup kabut, lalu ia mendayung kembali. Adapun Xiao Chen, dia dengan cepat terbang ke sisi lain bersama Xiao Yingsui dan menemukan bahwa lingkungan di sini beberapa kali lebih buruk. Masalah. Xiao Chen tidak senang dan melambaikan tangannya dengan marah. Dalam sekejap, domain dewa terlarang muncul kembali,
membentuk perisai pelindung di sekelilingnya dan Xiao Yingsui. Jika Lei Ao bisa melihat pemandangan ini, dia akan tercengang. Karena aturan kacau di sekitar mereka, seolah-olah mereka semua dikecualikan dari alam dewa terlarang dan tidak bisa lagi memberi pengaruh pada Xiao Chen dan Xiao Yingsui. Namun, Xiao Chen tahu betul bahwa domain dewa terlarang menghabiskan banyak energi dan biasanya digunakan dalam pertempuran singkat untuk menentukan hasilnya, dan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Jadi, mereka harus mempercepatnya. Setelah berjalan sekitar 1 jam lagi, Xiao Chen dan yang lainnya tiba di hutan kristal. Disebut hutan kristal karena semua pepohonannya gundul, dan es-esnya memadat di puncak, batang, dan akar pohon. Hutan ini sebening kristal, bagaikan pemandangan di dunia dongeng, tak nyata dan ilusi. Kita sampai. Xiao Chen berhenti dan berdiri di luar hutan kristal, tampaknya tidak berniat masuk. Xiao Yingsui tampak bingung. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Ini adalah penghalang raksasa tingkat abadi, jauh lebih kuat daripada formasi tingkat 9 di dunia kultivasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan labirin yang sempurna dan tak bisa dibedakan dari aslinya. Xiao Chen menunjuk satu-satunya jalan lebar di hutan kristal dan berkata, orang normal tidak akan berhenti di sini, melainkan akan terus berjalan ke dalam. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Jika kau sampai di ujungnya, kau akan menemukan dirimu kembali di danau di luar. Xiao Yingsui mengangguk seolah mengerti apa yang dikatakannya, lalu memiringkan kepalanya ke belakang dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menggunakan senjata abadi untuk menghancurkannya secara paksa, tapi melakukan itu akan tidak menghormati ras roh. Ras roh pasti telah menghabiskan banyak tenaga, sumber daya material, dan sumber daya keuangan untuk membangun penghalang tingkat peri ini. Jika ia menghancurkannya secara paksa, itu akan sangat merugikan ras roh. Biar aku coba metode itu dulu. Xiao Chen mengambil keputusan dan melambaikan tangannya, memanggil 4 bendera formasi. Tidak diragukan lagi bahwa keempat bendera formasi ini diambil dari 4 pria berjubah hitam dari klan iblis. Apa yang akan dia gunakan adalah formasi penaklukan abadi 4 absolut. Meskipun ia hanya pernah melihat keempat orang itu melakukannya sekali, ia memiliki Huangji Huaxian Jue dan mampu meniru evolusinya. Selain itu, kultivasinya jauh lebih unggul daripada keempat orang itu, sehingga formasi Fuxian 4 mutlak yang ia lakukan pasti tidak lebih lemah dari keempat orang itu. Atap, terpesona, semacam bunga, tak menentu. Xiao Chen berdiri di tengah 4 bendera formasi, mengerahkan kekuatan spiritualnya dan merapal mantra. Dalam sekejap, keempat bendera itu merespons dan masing-masing memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. 4 cahaya putih berkumpul di udara, membentuk pedang ilusi besar, yang menebas ke arah hutan kristal. Mendesis. Sebuah retakan muncul di ruang itu, memperlihatkan lorong yang gelap gulita. Ini sangat berguna. Xiao Chen terkejut karena lorong itu bisa dibuka sekaligus. Kalian harus tahu bahwa ini hanyalah tiruan berkualitas rendah dari bendera formasi 4 mutlak penakluk dewa. Bendera formasi 4 mutlak penakluk dewa yang lengkap pastilah harta paling berharga dari klan iblis dan tidak akan mudah terungkap ke dunia luar. Yingsui, ayo pergi. Tanpa berpikir terlalu banyak, Xiao Chen dan Xiao Yingsui melewati celah ruang angkasa bersama dan menghilang. Setelah keduanya masuk, celah itu segera tertutup, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah memasuki lorong itu, saya merasakan perubahan dalam waktu dan ruang, seakan-akan saya memasuki susunan teleportasi jarak sangat jauh. Ketika penglihatan mereka kembali jelas, Xiao Chen dan yang lainnya sudah berada di dunia lain. Bila memandang ke sekeliling, terlihat pemandangan gunung-gunung yang indah dan air yang jernih, burung-burung yang berkicau dan bunga-bunga yang harum, burung bangau dan hewan-hewan eksotis yang hidup dalam harmoni, dan bumi yang penuh dengan vitalitas, bagaikan negeri dongeng sungguhan. Dunia roh masih tetap dunia roh yang sama, masih luar biasa, bahkan lebih baik daripada negeri dongeng kecil yang terbelakang. Xiao Chen penuh pujian. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki dunia roh, tetapi kedua kalinya. Pertama kali, ia telah naik tahta kaisar abadi. Untuk menciptakan seni abadi kekaisaran, ia mengumpulkan keterampilan tertinggi di dunia. Dunia roh, dunia iblis, dunia monster, dunia bawah. Dia telah mengunjungi hampir semuanya dan dengan paksa mengambil alih keterampilan klan mereka. Pendekatan pada saat itu mungkin agak sombong, tetapi di dunia ini, yang kuat dihormati, dan terkadang tidak dapat dihindari untuk bersikap tidak masuk akal demi kepentingan jangka panjang. Terlebih lagi, demi menjilatnya, banyak ras yang sebenarnya sangat bersedia untuk menyerahkan keterampilan mereka kepadanya agar dapat menjalin hubungan dengannya, dan dia juga menjanjikan mereka keuntungan saat itu juga. Mengambil skill milik Sukuro itu tak diragukan lagi adalah cara termudah. Begitu ia membuka mulut, Sukuro itu langsung menyerahkan skill itu kepadanya tanpa ragu sedikitpun. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan para Eldar sekarang. Klan Ling telah tinggal di dunia roh sejak zaman kuno,
Tetapi ada suatu masa ketika klan Ling, yang dipimpin oleh patriark mereka saat itu, seorang kaisar abadi yang kuat, melangkah ke dunia abadi dan menjadi salah satu klan utama di dunia abadi. Xiao Chen telah bertemu kaisar abadi beberapa kali. Sayangnya, klan roh kemudian memprovokasi musuh yang kuat, dan kaisar abadi klan roh tewas dalam pertempuran. Kekuatan klan roh di dunia abadi hampir hancur total, dan mereka diusir dari dunia abadi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain kembali ke dunia roh. Bersambung.